ke materi yang pertama. Di materi neurologi ini kita akan membahas pertama kali tentang nyeri kepala. Karena nyeri kepala ini pun termasuk materi yang sering keluar di UKM PPD. Nyeri kepala secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Yang disebut dengan sekunder artinya nyeri kepalanya ini penyebabnya karena suatu hal lain. Itu arti sekunder. Contoh, orang sakit lambung, sakit juga kepalanya. Orang hipertensi, sakit juga kepalanya. Nah, itu namanya nyeri kepala sekunder. Nyeri kepalanya itu disebabkan karena ada penyakit lain. Tapi karena di sini neurologi, maka yang kita bahas nyeri kepalanya adalah nyeri kepala yang primer. Artinya, di sini nyeri kepalanya itu etiologinya idiopatik atau tidak diketahui secara pasti. Yang pertama diagnosisnya itu ada TTH. Oke, TTH kepanjangannya adalah tension type headache. Tension type headache. Atau nama lainnya adalah nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tipe tegang. Oke. Si TTH ini penyebabnya karena apa? Karena spasme muskular perikranial. Jadi, otot-otot di sekitar kraniumnya ini mengalami spasme atau kaku atau kejang. Nah, biasanya sih TTH ini ada pencetusnya. Jadi dia pencetusnya itu stresor. Kalau dia stres, sakit kepalanya. Nah, gitu. Jadi kayak ada clue, yaitu nanti dia ada stresornya duluan. Si TTH ini juga nyeri kepala yang satu-satunya sifatnya bilateral. Apa arti bilateral? Bi artinya dua. Jadi nyeri kepalanya itu dirasakan di kedua sisi. Bisa di depan, bisa di tengah-tengah dia. Menjalarlah katanya sampai ke bagian belakang hingga ke bagian servikalnya. Jadi nggak mungkin TTH itu bilang di kanan aja atau di kiri aja, nggak. Dialah satu-satunya nyeri kepala yang sifatnya itu di kedua sisi. Cuman dia. Lalu bagaimana sifat nyerinya? TTH itu dia rasanya seperti terikat, tertimpa beban berat. Jadi kakak ingetnya kalau dia TTH, inget aja. T untuk terikat, T untuk tertimpa. Terikat, tertimpa. Nah, lalu untuk TTH sendiri dia ada klasifikasinya. Karena pasien-pasien TTH ini bakal sering berulang tuh, Dek. Jadi kita bagilah ya klasifikasi dari si TTH ini. Dia terbagi menjadi 3. Jadi ada yang infrequent atau kita sebut juga jarang. Ada yang frequent atau sering. Dan yang terakhir ada yang kronik. Jadi bedakannya kalau yang infrequent, gejalanya itu dialami kurang dari 1 kali dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu cuma 1 kali. Atau hitungannya nggak dalam 1 bulan. Bisa contohnya 2 bulan sekali, bisa contohnya 3 bulan sekali, gitu. Jadi jarang kambuhnya. Terus kalau yang frekuen, dia sering. Berapa kali Kak dikatakan dia sering? Kita katakan dia sering atau frekuen kalau gejalanya 2 sampai 15 kali dalam 1 bulan. Jadi kambuh-kambuhan dia sebulan bisa 2 kali dan maksimalnya bisa 15 kali.
Kemudian kalau untuk yang kronik berarti ya lebih dari 15 kali dalam 1 bulan. Ya, nanti bisa kita lihat-lihat lagi. Ini serangannya itu kekambuhannya berapa kali. Nah, karena memang ada klasifikasinya. Di batch bulan 11 ini keluar ya. Klasifikasi TTH itu dia keluar di UKM PPD. Dulu kan namanya UKM PPD. Nah, oke. Untuk kalian-kalian yang baru terpapar sama si ujian kompetensi ini, di sini itu penting yang namanya terapi awal, terapi tepat, terapi profilaksis, terapi banyak terapi. Jadi nanti kalian harus perhatikan pertanyaannya itu apa. Beda pertanyaan, beda jawabannya. Nah, ada namanya terapi awal. Terapi awal itu sama lah artinya dengan terapi non spesifik. Terapi yang tidak spesifik. Terapi abortif. Nah, itu sama ya. Terapi awal sama dengan non spesifik, sama dengan abortif. Artinya apa sih yang bisa kita berikan secepatnya yang bukan terapi spesifiknya? Nah, itulah terapi awal. Kemudian ada lagi nanti terapi yang tepat. Kalau terapi yang tepat ini berarti artinya terapi yang spesifik. Yang paling spesifik. Nah, terus ada yang menyamakan tepat itu dengan definitif sama, ada yang membedakan tepat sama definitif. Jadi definitif itu kayak udah di atasnya tepat lagi, udah pasti. Nah, kalau tepat itu sesuai etiologi, kalau definitif itu adalah yang paling tepatnya. Dan biasanya definitif ini lebih ke arah terapi-terapi tindakan gitu deh ya. Lebih ke arah tindakan dia. Cuman nggak selalu, bisa juga tidak. Maka contohnya di TTH ini kan dia ada NSAID nih. NSAID ini kalau pada kasus TTH, dia merupakan terapi awal. Terapi yang tepat. Terapi yang definitif. Nah, jawabannya sama, satu aja yaitu NSAID. Jadi kalau TTH ditanya awal, tepat, definitif, cuma satu jawaban kita. NSAID. Nah, NSAID-nya itu kita ada 2 paket ya. Kalian cukup ingat paketan ini aja. Lini pertamanya kita pilih paracetamol, lini keduanya kita pilihlah si ibuprofen. Nah, jadi cukup ingat 2 ini. Kalau nanti kakak bilang NSAID, ingat aja 2 ini. Oke? Nah, kemudian ada lagi terapi profilaksis. Terapi profilaksis artinya terapi pencegahan. Karena di sini bisa berulang-berulang nih kasusnya. Jadi untuk mencegah dia kambuh lagi, ada terapi profilaksisnya, terapi pencegahannya, atau yang disebut juga dengan terapi preventif. Untuk terapi profilaksisnya, dia akan diberikan amitriptilin 10-25 mg dikonsumsinya sebelum tidur. Nah, itu ya kalau untuk si TTH. Lalu untuk si nyeri kepala primer lainnya di sini ada migrain. Migrainnya ini kayak sering kali kita dengar, aduh aku migrain ini. Nah, berarti kan nyeri kepala sebelah gitu kan. Jadi kalau migrain ini kan dia memang khasnya nyeri kepalanya itu sebelah. Jadi kalau kita cerita migrain, migrain itu etiologinya karena peningkatan serotonin atau nama lainnya adalah peningkatan 5-HT. 5 hidroksitriptamin. 5 hidroksitriptamin. Jadi sama itu dengan serotonin. Di mana dengan meningkatnya si serotonin ini menyebabkan vasokonstriksi intrakranial. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam kranialnya itu mengecil. Sehingga beda dong diameternya. Di dalam kranial dia kecil, di luarnya dia lebar.
Nah, jadi pasiennya ini selain dia mengeluhkan nyeri kepala yang sebelah atau unilateral, dia juga merasakan nyerinya itu berdenyut-denyut, cekot-cekot. Itulah karena perbedaan pembuluh darah tadi. Alirannya beda. Jadi yang di dalam kepala kecil, yang di luarnya lebar. Makanya kayak nyut, nyut, nyut atau cekot-cekot yang dia rasakan. Nah, oke. Kemudian untuk uh, si migrain ini dia nanti ditandai dengan adanya aura. Mungkin kalian pernah dengar juga kan? Oh iya, ini yang ada aura-aura itu. Apa sih Kak aura itu? Nah, kalau dari definisinya sih, aura itu artinya adalah defisit neurologis yang berlangsung singkat, yang sifatnya vokal atau satu tempat, dan dia bisa kembali normal. Tapi apapun itu definisinya, kalian pasti akan temui aura itu dalam bentuk visual. Jadi kalau di ujian kompetensi itu, aura ini akan disebutkan dalam bentuk visual selalu. Contohnya kayak mana? Dia akan mengeluhkan melihat, 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 melihat. Bisa kayak melihat tirai, bisa melihat bintik-bintik hitam, melihat awan, melihat kilatan cahaya. Terserah dia ya, dia mau melihat apa. Terserah, bukan gangguan penglihatan ini, bukan. Tapi ini namanya adalah aura. Dia bentar aja. Nah, tapi pastikan lagi ya, kalau kalian mau sebut itu memang aura, harus melihatnya itu sebelum nyeri kepalanya itu muncul. Sebelum nyeri kepalanya muncul. Jadi ceritanya itu gini, sebelum nyeri kepala, pasiennya melihat. Nah, karena kalau dia cerita melihatnya itu setelah nyeri kepala, atau saat nyeri kepala, nah itu berarti pengecoh aja. Itu kita sebut bukan aura. Ya, jadi hati-hati. Nanti kenapa kita harus tahu yang namanya aura? Karena ada migrain klasifikasinya. Jadi ada namanya migrain klasik, yaitu migrain dengan aura. Ada common migrain atau nama lainnya migrain umum yang artinya migrain tanpa aura. Nah, biar nggak terbalik nih, biar nggak terbalik, kalau kakak akan mengingatnya dengan nama artis ya. Jadi kalian tahu nggak si Aura Kasih? Ada nama artis tuh namanya Aura Kasih. Jadi kita plesetin aja. Yang dia ada aura-auranya, maka migrainnya adalah migrain klasik gitu ya. Ingat aja Aura Kasih. Jadi kalau ada auranya, migrainnya yang klasik. Oke, sekarang kita ke terapinya. Untuk migrain, terapinya itu akan kita bagi menjadi 3. Dia ada nanti terapi yang awal. Tadi ingat nama lainnya adalah terapi non-spesifik. Di sini terapi awalnya bisa kita berikan NSAID aja. NSAID jangan kalian bingung. NSAID itu paketannya selalu sama. Ingat tadi, lini satunya PCT, lini 2-nya ibuprofen. Udah, inget aja itu. Selalu. Jadi kalau RS itu paketannya 2 ini aja yang perlu diingat. Kemudian, untuk terapi yang tepat atau terapi spesifiknya, ya bisa diberikan Sumargot. Sumargot ini bukan nama orang ya, Dek ya. Sumargot ini juga bukan nama obat. Ini adalah singkatan kita. Jadi obat lini satunya adalah Sumatriptan 200 mg per hari. Lini 2-nya adalah ergotamin 6 mg per hari. Jadi supaya cepat, ingat aja Sumargot, Sumatriptan, ergotamin. Ya. Lalu untuk terapi profilaksis,
Kalau terapi profilaksisnya, karena si migrain ini penyebabnya berkaitan dengan pembuluh darah, vasovasoan. Jadi di sini lini pertamanya itu kita akan berikan dia obat golongan antihipertensi. Jadi nanti kalian pilih dulu nih si propanolol. Propanolol dulu ya untuk terapi profilaksisnya. Kalau misalnya nggak ada propanolol, baru kita pilih seperti TTH, amitriptilin. Kalau nggak ada juga, kita pilih asam valproat. Maka, untuk mengingat urutannya, terapi dari si migrain adalah Denny Sumargot. Denny Sumargot lagi puasa. Kayak kita ya kan, Dek? Denny Sumargot lagi puasa. Nah, jadi maksudnya itu Sumargot adalah terapi yang tepat. Puasa adalah terapi profilaksis sesuai dengan urutannya. Jadi kalau ditanya profilaksis nanti, kalian pilihnya sesuai urutan puasanya. Jadi pilih dulu si propanolol, baru yang keduanya amitriptilin, baru yang ketiganya asam valproat. Ya, ini udah kakak urutkan sesuai dengan urutannya. Denny Sumargot lagi puasa. Oke, next lagi kita ke yang terakhir. Oke, yang terakhir di sini itu ada cluster. Kalau si cluster ini benar-benar idiopatik ya. Cuman seperti biasa akan dikait-kaitkan dengan adanya stimulus hipotalamus. Misal, ada perubahan cuaca yang terlalu ekstrim. Misal, lagi panas sekali, upacara dia kan, terus panas sekali gitu, muncul klasternya. Atau hujan deras, dingin, atau dia kayak di dalam ruangan yang AC-nya dingin banget. Nah, sama dengan suhu. Terus terpapar asap rokok, muncul keluhannya. Nah, jadi memang klaster itu biasanya dicetuskan oleh itu. Cuaca, suhu, atau kayak asap rokok. Nanti, cluster itu dia mirip ya dengan si migrain. Dia sama-sama keluhannya itu unilateral, sama-sama sebelah. Cuman, bedanya, kalau si cluster ini dia spesifik ya di bagian orbita. Dia spesifik keluhannya itu di bagian mata dan dia sebelah. Jadi dia ada keluhan nanti lakrimasi lah dia ada. Ya, lakrimasi itu artinya matanya berair. Rhinore juga pasiennya. Rhinore itu berarti hidungnya berair karena kan memang ada salurannya dari mata ke hidung. Lalu bisa juga ptosis, gangguan nervus 3 ini. Ptosis itu apa? Kelopak matanya jatuh. Kelopak matanya tidak bisa membuka. Nah, itu bedanya. Si cluster ini sama si migrain etiologinya itu beda, cuman patofisiologinya mirip ya. Cluster ini dia ada perbedaan diameter pembuluh darah juga. Jadi dia mirip lah sama kayak si migrain yang di dalam kepala kecil, yang di luarnya lebar. Oke. Jadi kalau si migrain itu kan dia sebelah aja gini. Kalau si cluster dia sebelah dan cuman di matanya doang. Itu bedanya. Cluster pun nggak mau kalah, dia pun juga ada klasifikasinya. Kalau si cluster klasifikasinya dia cuman ada 2. Jadi kita bagi menjadi kontinu dan ada yang episodik. Kontinu itu artinya sering. Kita sebut dia sering bisa kita lihat dari jeda serangannya. Tahu ya, jeda serangan itu artinya dari serangan yang pertama sampai serangan yang kedua. Itu yang kita sebut dengan jeda serangan. Maka kalau yang namanya kontinu atau sering, jeda serangannya ini lebih rapat.
kita sebut dia rapat itu ada di onset kurang dari 1 bulan. Jadi nggak nyampe 1 bulan nanti udah kambuh lagi. Lalu dari 1 bulan itu kambuh lagi gitu ya. Jadi kurang dari 1 bulan serangannya bisa berulang. Sedangkan episodik bisa kita lihat dari jeda serangannya yang lumayan lama, yaitu lebih dari 1 bulan. Jadi dari serangan satu ke serangan satunya lagi itu cukup lama ya, lebih dari 1 bulan. Klaster ini karena dia bisa sampai bikin ketosis, jadi terapi awal atau terapi abortifnya kita berikan dia oksigen. Kenapa? Supaya suplai oksigennya ke otak itu lancar. Kasihlah dia oksigen 100%, 8 sampai 10 liter per menit, 10 sampai 15 menit. Tapi kalau untuk terapi spesifiknya sama kayak si migrain. Jadi kita nggak banyak-banyak pikiran deh ya. Pokoknya kalau nyerinya sama-sama unilateral, terapi yang tepatnya itu ingat aja Sumargot. Sumatritan lini 1, ergotamin lini 2. Nah, tinggal nanti kita hafalin untuk profilaksisnya aja. Ini karena dia sama-sama ada masalah di pembuluh darah, sehingga profilaksisnya juga kita berikan antihipertensi dulu sebagai pilihan lini satunya. Kalau si klaster antihipertensi pilihan kita adalah verapamil ya. Kalau nggak ada verapamil, barulah balik lagi ke pemberian amitriptyline. Berarti kayak mana Kak smart way-nya? Oke, kalau si klaster itu dia smart way-nya sama-sama Denny Sumargot juga. Tapi bedanya, kalau si klaster ini, Denny Sumargotnya lagi sama Vera. Denny Sumargot bersama Vera. Jadi, Sumargot adalah terapi yang tepat. Vera adalah terapi profilaksis sesuai dengan urutannya. Verapamil dulu, baru yang keduanya adalah amitriptyline. Nah, paham ya? Kalau dosis, Dek jarang kali ditanya. Jadi kalau kalian nggak hafal dosisnya pun masih dimaafkan banget. Masih dimaafkan ya. Oke, kesimpulannya kita bikin lagi kesimpulannya di sini. Berarti kalau ada pasien dengan keluhan nyeri kepala, cara pertamanya paling gampang lihat apakah nyeri kepalanya ini bilateral, apakah nyeri kepalanya unilateral. Itu dulu yang harus diperhatikan. Kalau dia nyeri kepalanya bilateral, maka cuman satu diagnosisnya ya, cuman TTH diagnosisnya, di mana rasanya itu terikat atau tertimpa. Terikat atau tertimpa. Sedangkan kalau dia unilateral, karena dia ada dua, jadi harus kita lihat gimana nyeri kepalanya. Kalau dia bilang nyeri kepalanya itu rasanya cekot-cekot atau rasanya berdenyut-denyut, maka diagnosisnya adalah migrain. Tapi kalau nyeri kepalanya dia bilang cuman di bagian orbita aja, maka arahkan dia ke klaster. Nah, oke ya. Nanti cara gampangnya itu seperti ini. Itu dulu untuk nyeri kepala, kira-kira apakah ada yang mau ditanya sebelum kita coba ke soalnya? Oke, belum ada? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ketikkan aja di kolom chat ya, adik ya. Sambil kita coba ke soalnya. Yuk. Untuk cara jawab soalnya, biar kakak aja yang baca soalnya. Tapi nanti kakak minta masing-masing kasih jawabannya di kolom chat ya. 3 bulan lebih untuk melobi orang tuanya supaya rumah mereka itu mau di-decluttering. Nomor 2, diagnosis yang tepat adalah mau beres
Tuan Horner usia 32 tahun. Datang ke klinik dokter umum, keluhannya nyeri kepala sisi kiri, berdenyut sejak 5 jam lalu, nyeri dirasakan terus-menerus dan diperberat saat pasiennya bekerja. Keluhan tersebut diikuti dengan mual muntah. Riwayat sebelumnya dengan penyakit serupa ada, dan menurut pasien, sebelum nyeri kepalanya muncul, pasiennya melihat adanya kilatan cahaya. Pemeriksaan fisiknya, vital sign-nya dalam batas normal, tidak dijumpai adanya defisit neurologis. Decluttering rumah orang tuanya. Katanya dia udah dapat restu buat decluttering rumah tersebut. Kok bisa ya? Ternyata nih Bapak Ibu, orang tuanya itu lagi pergi umroh. Dan ketika di tanah suci. Oke, mantap ya. Semuanya pada jawabnya B. Benar, jawabannya di sini adalah klasik migrain. Oke. Alasannya dari nyeri kepala udah cukup jelas. Di sini dia ada nyeri kepala berdenyut-denyut, di mana itu khasnya punya si migrain. Lalu kenapa kita jawab klasik? Karena sebelum nyeri kepala, dia melihat kilatan cahaya. Ini yang kita sebut dengan adanya aura. Ya udahlah, kalau dia ada aura kan cara ingatnya ada aura kasih. Berarti ini migrainnya adalah migrain klasik. Ternyata nih ya. Nanti di pilihan lainnya ini kalau belum ada kita bahas, nanti akan kita bahas di saat selanjutnya. Kayak contohnya neuralgia trigeminal, nah itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Jadi nggak kakak jelaskan di sini. Next lagi nomor 7. Oke, pertanyaannya, terapi profilaksis yang tepat untuk kasus ini. Tuan Richard, 31 tahun, datang ke poli, keluhan nyeri kepala sebelah kiri, yang dirasakan setiap hari selama 2 minggu. Keluhannya hingga 6 kali sehari, masing-masing durasinya 10 menit. Nyeri kepala terlokalisir di daerah periorbital, sehingga mata kirinya itu merah. Banyak mengeluarkan air mata. Ada rhinore juga. Dia pernah mengalami keluhan sama 2 tahun yang lalu selama 3 minggu. Dari vital sign-nya dalam batas normal. Kayak gini, supaya payudaranya tuh jatuh gitu. Dan di ukuran ini aku dapat 110 cm. Dan ini cara tahu. Oke, berarti diagnosisnya apa ini? Dapat tuh semuanya, tinggal kalian sesuaikan aja sama size chart yang diberikan sama brand bra yang kalian mau beli. Iya. Ini diagnosisnya kita bikin aja klaster ya. Cluenya itu cukup jelas. Di sini nyerinya unilateral sebelah kiri. Lalu terlokalisir di daerah mata ya. Apalagi plus ada rhinore. Ada lagi lakrimasi. Ya udah, pasti diagnosisnya adalah klaster. Karena di sini terapi profilaksis yang ditanya, maka untuk klaster profilaksisnya adalah Vera. Karena di sini ada pilihan Vernya, ya udah kita jawab aja lah Verapamil ya. Tapi kalau nggak ada Verapamil, baru nanti kita pilih yang amitriptyline. Sip. Next lagi, nomor 9. Apa terapi farmakologi yang tepat diberikan? Seorang perempuan 32 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri kepala yang dirasakan 3 bulan terakhir. Rasanya itu seperti ditekan, diikat, terutama itu pada dahi dan bagian belakang kepala. Keluhannya tuh timbul 12 kali dalam 1 bulan ini dengan durasinya 45 menit setiap serangan. Pemeriksaan fisiknya, vital sign-nya dalam batas normal. Pemeriksaan neurologis tidak dijumpai kelainan. Bisa sampai ikut 4-5 lomba pernah. Dan lomba yang aku ikut itu bukan lomba yang hadiahnya cuma 1 juta, 2 juta, terus dibagi 3. Kan aku biasanya ikut lombanya timnya. Nah itu sekali menang tuh bisa dapat sekitar, kalau juara 1 mungkin bisa 10 juta. Banyak banget ya, Nek. Belajar di online itu agak sedikit sulit daripada offline ya. Tapi ternyata sih enggak ya. Ketika join di WUK Global Technology, kebanyakan mereka menggunakan Mandarin. China juga sekarang jadi main base untuk manufacturing. Kebanyakan bahan-bahan dasar sudah diproduksi dengan baik dan murah di sana. Jadi ya, coba jawab dulu ya, karena nggak mungkin kalau ada soal yang nggak ada jawabannya kan nggak mungkin dibikin di sini ya dia. Kalau yang tepat itu harusnya NSAID nggak sih Kak? PCT dan ibuprofen nggak ada di option. Betul, betul emang. Tapi pasti harus jawab kan kalau kalian ketemu soal kayak gini ya. Jadi kira-kira kalau ada soal kayak gini, Salva sama Andi jawabnya apa? Pakai A, oke, Andi A. Nah, Salva mau jawab? Profilaksis C. Oke. Nah, kalau terapinya ini kan ambigu kan? Jadi, kalau dari diagnosisnya dulu lah yuk. Nyeri kepala itu ditekan, diikat, tekan, ikat. Ya siapa?
Oke, jadi kita udah sepakat untuk diagnosisnya ini adalah tension type headache ya, TTH. Oke, kalau TTH, apakah TTH dapat terapi sumatriptan ergotamin? Enggak. Kita coret lain nih. Apakah TTH mendapatkan terapi oksigen? Juga jawabannya tidak. Nah, karena oksigen pun lagian bukan terapi yang tepat ya, dia terapi awal. Antara A sama C, karena pilihan jawaban kalian tadi ada yang jawab A dan yang jawab C. A itu adalah kortikosteroid. Apa contohnya? Contoh kortikosteroid itu apa? Yang kalian tahu nama obatnya. Oke, metilprednisolon. Apa lagi? Prednison, Dexa. Nah, ini obat dewa ya kan? Semua orang itu kayak bukan semua orang sih. Yang sering dibilang-bilang tuh kayak obat dewa, obat dewa, obat dewa. Karena orang-orang tuh sering kali kombinasikan kortikosteroid sakit apapun itu. Demam pun dikasih steroid. Sakit pun dikasih steroid. Tapi steroid itu dia beda ya dengan NSAID. NSAID itu non steroid. Kalau kortikosteroid ya steroid. Steroid itu termasuk ke dalam anti-inflamasi. Anti-inflamasi, anti radang. Sedangkan NSAID itu lebih ke anti nyeri. Atau bisa juga dia antipiretik gitu untuk obat demam. Nah, karena si TTH ini nggak ada juga terapi kortikosteroid, jadi nggak kita pilih kortikosteroid. Maka jawabannya yang paling mungkin dari semua pilihannya itu adalah amitriptilin. Nah, kenapa Kak? Kenapa nggak kita jawab NSAID? Lah kan nggak ada di pilihannya deh NSAID. Seandainya tadi ada pilihannya paracetamol, ya udah selesai cerita. Pasti itu yang kita jawab. Cuman kan masalahnya nggak ada nih di pilihannya. Terus di sini dia bilang memang timbulnya berkali-kali dengan keterangannya pemeriksaan neurologisnya tidak dijumpai kelainan. Jadi maksud soal ini itu mau ngasih tahu bahwa ternyata diperiksa fasnya itu 0, nggak nyeri. Jadi artinya udah hilang ternyata keluhannya. Itulah makanya di sini karena keluhannya udah tak ada, dikasihlah dia terapi profilaksis. Itu ya. Tapi balik lagi deh ya, kalau memang ada pilihan paracetamol tadi, itu yang memang jawabannya. Cuman karena di sini nggak ada pilihannya, makanya ya mau nggak mau ya amitriptilin. Karena TTH itu cuma ada terapi NSAID dan amitriptilin aja. Nah, itu oke? Nah, gitu ya. Nanti kita latihan soal lagi biar terbiasa. Lanjut nomor 10. Apakah terapi pencegahan yang tepat pada pasien tersebut? Nona Curie, 20 tahun, datang ke IGD karena nyeri kepala sebelah sejak 2 hari. Kalau nyeri kepalanya itu berdenyut dan sebelum keluhannya muncul, dia melihat bintik hitam di penglihatannya. Pasiennya menyangkal ada keluar air mata ataupun lendir dari hidung. Dia menyangkal riwayat darah tinggi atau DM, vital sign-nya normal, terapi pencegahan. Oke, ini kalau dari diagnosisnya sama ya, karena di sini nyeri kepalanya sebelah rasanya berdenyut dan sebelum tadi juga. Jadi diagnosisnya ini adalah klasik migrain. Klasik migrain. Cuman bedanya di sini ditanyanya itu terapi pencegahan. Untuk klasik, terapi pencegahannya urutannya adalah puasa ya, puasa. Nah, karena di sini po-nya ada, jadi kita jawab aja yang propanolol. Misalnya nanti pertanyaannya apakah terapi pencegahan yang tepat? Lah, kalau kayak gitu kita pilih yang mana, Kak? Pencegahan atau yang tepat ini? Pilihnya yang paling depan. Apakah terapi pencegahan yang tepat? Berarti terapi pencegahan. Apakah terapi awal yang tepat? Berarti terapi awal.
Ya, apakah terapi farmakologi yang tepat? Berarti terapi farmakologi. Jadi kalian jangan bingung-bingung. Kalau dia mengambil banyak kali istilahnya, udah pilih aja yang paling awal. Oke ya. Nanti kurang lebih contoh soalnya seperti ini untuk diagnosis nyeri kepala. Setelah kita lewat materi ini nanti boleh dikerjain post-test-post-testnya ya. Di situ ada kumpulan banyak sekali soalnya. Oke, itu dulu. Sekarang kita mau next lagi. Oh, oke. Kak, pemberian sumatriptan sama ergotamin itu dipilih salah satu, kah? Betul. Jadi kita nggak pilih dua-dua. Kalau kakak bikinnya di sini tuh ada tulisan 1, 2 gitu, Dek. Itu artinya satu itu adalah lini satunya, drug of choice-nya. Kalau nggak ada pilihannya, baru kita pilih second line-nya. Jadi nggak kita kasih dua-dua si Sumargot itu ya. Kita berikan satu aja. Oke. Yuk, kita sambil lanjut ke nyeri menjalar. Di sini kalau nyeri menjalar itu yang mau kita bahas nih, yang pertama itu ada HNP. HNP ini pasti kasusnya sering. Kakak yakin di kalian juga sering ketemu pasien HNP. Apa itu HNP? Jadi HNP itu artinya, kepanjangannya adalah hernia nucleus pulposus. Kalau dari etiologinya dia ada penonjolan diskus intervertebra yang menjepit medula spinalis, di mana faktor resikonya karena suka ngangkat beban berat, atau bisa juga karena pasiennya obesitas, sehingga menyebabkan penonjolan tadi. Lihat gambar ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran vertebra. Vertebra itu gambarnya yang ini deh ya. Ini tulang vertebra. Terus yang kuning-kuning ini medula spinalis. Lalu yang di antara vertebra inilah yang disebut dengan diskus intervertebralis. Kalau orang bilangnya itu ada bantalan sendi. Nah, bantalan sendinya itu ini diskus intervertebra. Jadi, kalau orang-orang yang dia obesitas, dia tidak mampu mengangkat, menampung beban tubuhnya sendiri. Sehingga vertebranya ini jadinya menjepit diskusnya. Atau tadi ya, faktor resiko keduanya itu karena suka ngangkat beban berat. Sebetulnya ngangkat beban ini tergantung posisinya juga sih, Dek. Kalau posisinya itu nggak ditumpukan ke bagian vertebra, ya dia nggak kena HNP. Ini adalah orang-orang yang angkat beban, terus bebannya itu diberatkan di bagian vertebranya. Nah, sehingga kalau kita belah kayak gini, set, nah, dalamnya itu ini dalamnya. Jadi kalau dari diskusnya itu, di bagian tengah diskus itu ada yang namanya nucleus pulposus. Dia yang warnanya hijau ini. Ketika ada orang yang suka kali ngangkat beban berat, ya kejepit diskusnya. Karena diskusnya ini terjepit, keluarlah dia. Herniasilah nucleus pulposusnya. Itulah makanya namanya hernia nucleus pulposus. Karena herniasi dari nucleus pulposusnya. Kemudian di bagian belakang ini kan ada medula spinalis kan, Dek? Karena dia keluar sehingga terjepitlah medula spinalisnya. Pasien yang mengeluhkan ada nyeri menjalar berupa rasa kesemutan ataupun adanya rasa terbakar. Dari HNP sendiri dia ada dua klasifikasinya. Ada HNP yang servikal, ada HNP yang lumbal. Servikal, vertebra servikal itu di mana letaknya? Kan servikal itu di sini kan. Servikal, torakal, lumbal, sakrum. Jadi ya sesuai logika aja. Kalau HNP-nya servikal, berarti nyerinya di leher,
dan dia menjalar ke bagian siku. Sedangkan kalau lumbal itu kan letaknya di mana? Di pinggang, di punggung. Jadi nyerinya di punggung atau pinggang dan menjalarnya ke kaki. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita pelajarin. Jadi kalau dari pemeriksaan HNP servikal, nanti dilakukan semacam manuver-manuver di kepalanya. Karena kan leher tuh. Ada namanya pemeriksaan Lermit test. Kayak gimana Kak pemeriksaan Lermit? Pemeriksaan Lermit caranya dengan difleksikan kepalanya. Jadi kepalanya itu difleksikan, ditekuk ke bawah gini. Saat dia difleksikan kepalanya, tentu pasiennya mengeluhkan, aduh sakit kali ya dok. Nah, jadi bertambah parah dia. Lermit. Jadi ingatnya apa? Lermit, Lermit, pemeriksaannya di leher. Lermit, leher. LE. Terus ada lagi Spurling. Spurling ini sebenarnya sekalian lermit juga sih. Kenapa? Karena Spurling ini caranya kepalanya itu dirotasi, diputer. Jadi bukan cuma fleksi doang, tapi juga dirotasi, diputer. Dan yang terakhir itu ada Nafziger. Kalau Nafziger caranya gimana? Caranya dengan menekan vena jugular. Pada saat ditekan vena jugularisnya, pasiennya mengeluhkan nyerinya bertambah berat. Oke, kalau untuk lumbal, karena di sini lumbal itu pinggang atau punggung, jadi pemeriksaannya nanti kita pakainya di daerah kakinya. Ada namanya pemeriksaan LASEK test, nama lainnya adalah straight leg test. Kayak mana itu Kak LASEK? LASEK itu caranya sama seperti gambar ini. Jadi nanti kakinya itu dielevasikan, ditinggikan sampai ke 70 derajat tingginya. Tapi nggak sampai 70 derajat, ini pasiennya pasti udah kesakitan ini. Kalau memang diagnosisnya HNP. Aduh dok, sakit. Padahal belum sampai 70 derajat. Oke, LASEK tesnya positif. Selain LASEK, dia ada namanya pemeriksaan Bragard. Kayak mana pemeriksaan Bragard? Pemeriksaan Bragard sama dengan pemeriksaan LASEK. Sama-sama dia diangkat setinggi 70 derajat. Bedanya apa? Kalau pemeriksaan Bragard sambil juga dilakukan dorsofleksi pada telapak kaki. Jadi sambil diangkat setinggi 70 derajat, telapak kakinya sambil didorong ke belakang. Jadi persis seperti gambar ini. Kalau di gambar ini dia telapaknya sambil didorong ke belakang kan? Itu namanya adalah Bragard. Selain Bragard, ada juga namanya Sicard. Sicard ini mirip kayak Bragard. Bedanya, kalau Bragard itu kan yang didorong ke belakang telapaknya. Kalau Sicard, yang didorong ke belakang itu hanyalah jempol kakinya doang. Ya, jadi kalau yang Sicard sambil didorong ke belakang si jempol kaki. Lalu ada temennya SpongeBob ini, si Patrick. Kayak mana pemeriksaan Patrick? Caranya gini, kakak coba gambarkan ya. Mudah-mudahan sih kalian tergambar dengan ini. Tahu gambarannya lah gitu ya. Nanti satu kakinya itu lurus kalau Patrick. Satu kakinya lagi ditekuk kayak gini. Nah, ini gambar kaki ya, Dek. Terus kalau kontra Patrick gimana sebaliknya? Jadi nanti satu kakinya itu lurus, satunya lututnya ketemu dengan lutut. Jadi satuin lututnya. Nah, kontra, kebalikannya. Ini Patrick, kalau kontra Patrick, lututnya ketemu sama lutut. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi, sebetulnya bisa sih dilihat di YouTube ya. Karena nanti kan kalian juga ada OSCE. Mana tahu dia keluar di OSCE. Jadi perlu juga ya. Oke, tapi kalau untuk ujian kompetensi biasanya dia langsung ngasih tahu gitu kayak Nafzigernya positif, Bragardnya positif.
Nah, kecuali kayak pemeriksaannya simple. Kalau pemeriksaannya simple, dia bisa dengan cara dideskripsikan. Oke, itu untuk pemeriksaan fisik. Lalu kita ke pemeriksaan penunjang. Untuk HNP, pemeriksaan penunjang awal. Kita bisa lakukan pemeriksaan X-ray aja, posisi AP lateral. Jadi dari X-ray ini yang kita jumpai hanyalah ada penyempitan celah sendi. Oh, ini ada penyempitan celah sendi. Cuman itu. Makanya kalau mau lebih jelasnya itu boleh dari pemeriksaan MRI. MRI ini adalah pemeriksaan gold standar. Kalau yang namanya gold standar udah pasti artinya yang tepat. Dari pemeriksaan ini kita bisa lihat adanya penonjolan diskus yang menjepit medula spinalisnya. Lihat, dari pemeriksaan MRI itu kita bisa tahu bahwa di sini ada yang menonjol, lalu di belakangnya itu ada si medula spinalis. Jadi karena dia nonjol, medula spinalisnya jadinya kejepit. Untuk terapinya, di sini kita sarankan pasiennya untuk hindari faktor resiko. Jadi kalau misalnya dia obes kan, ya udah suruhlah dia turunkan berat badannya. Kita sarankan juga untuk imobilisasi. Kalau dia banyak kali gerak pasti dia sakit. Makanya kasihlah dia korset. Kan banyak tuh Dek dijual-jual ya kan korset. Kalau orang HNP itu dia korsetnya beda, bukan kayak korset orang yang mau diet gitu ya. Orang HNP itu korsetnya di belakangnya tuh tebel, kayak papan gitu dia. Nah, ada korset spesifik lah pokoknya untuk orang HNP. Ya, jadi ini adalah terapi non-farmakologinya. Terapi non-farmakologi. Nah, kemudian kalau ditanya terapi awal, jawabannya seperti biasa aja, NSAID. Kalau NSAID jangan kalian tanya lagi obatnya apa, karena kakak udah kasih tahu paketannya. Ingat aja PCT, kalau nggak ada PCT, kalian bisa berikan ibuprofen. Nah, PCT, Dek. PCT tahu kan isinya apa? PCT itu sama artinya dengan acetaminophen ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pilihan PCT, Kak, adanya acetaminophen. Apa itu? Sama. Sama aja dengan PCT. Oke? Lalu kalau ditanya terapi yang paling tepat. Kalau untuk terapi yang tepatnya bisa diberikan analgetik adjuvan. Analgetik adjuvan ini adalah obat andalannya dokter saraf. Ini pasti sering kali nih dokter saraf kasih obat ini. Apa contohnya? Ada gabapentin, karbamazepin, pregabalin. Kak, ini tiga-tiganya dikasih, Kak? Tidak. Cukup kasih satu aja sesuai dengan urutannya. Lini satunya GABA, lini duanya karba, lini tiganya adalah pregabalin. Jadi sesuai urutannya ya, kita ingatnya nanti ada gercep. Sesuai urutannya, ingat aja ada gercep. GABA, carba, prega. GABA, carba, prega. Ya. Dan untuk terapi definitifnya ini kita harus rujuk, karena definitif ini arahnya lebih ke tindakan. Jadi nanti dia dirujuk untuk dilakukan operatif. Nama operatifnya itu adalah laminektomi. Laminektomi itu apa, Kak? Ya dipotong. Yang tadi nonjol-nonjol. Yang nonjol itu dipotong ya. Namanya laminektomi. Next, kita masuk ke nyeri menjalar pada pergelangan tangan. Kalau di tangan berarti diagnosisnya carpal tunnel syndrome, CTS. Di tangan ini, CTS ini, dia etiologinya adalah terkompresinya nervus medianus. Nervus medianus itu fungsinya untuk apa? Nervus medianus ini fungsinya untuk menggenggam. Kenapa kita bisa menggenggam pensil? Kenapa kita bisa megang botol? Kenapa kita bisa megang HP? Itu karena nervus medianus kita itu ya baik. Nervus medianus ini dia mempersarapi jari 1, jempol, jari 2, telunjuk,
jari 3 jari manis, dan setengah dari jari 4. Nah, 1, 2, 3, setengah dari jari 4. Kenapa nervus medianusnya itu bisa terkompresi? Kenapa nervus medianusnya bisa terjepit? Itu karena lagi-lagi ada aktivitas tangan yang berlebihan. Jadi nanti kalau ujian kompetensi ini dia suka kode-kode ya, Dek ya. Kode-kodenya kayak mana tuh? Contohnya sekretaris. Sekretaris tahulah, pasti banyak ngetik-ngetik, banyak nulis-nulis. Aktivitas tangan berlebihan. Atau contoh lainnya tukang rujak. Tukang rujak apalagi kegiatannya kalau dia nggak ngulek gitu kan. Nah, jadi kalau dia ngasih tahu pekerjaannya ini, kalian harusnya udah ngeh. Oh, kenapa ini? Oh, pasti ini ada aktivitas yang berlebihan. Sehingga nyeri di pergelangan tangan, rasanya kebas dan terbakar. Pasiennya kalau kalian suruh genggam, karena nervus medianusnya itu terjepit, ibu cobalah ibu genggam dulu. Nggak bisa pula dia jari 1, 2, 3-nya. Karena nervus medianusnya kejepit, jadi saat jari 1, 2, dan 3-nya itu nggak bisa genggam. Yang bisa cuma jari 4 dan jari 5. Jari 4 ini karena dia masih setengah, jadi masih bisa dia genggam. Maka posisi tangan seperti ini disebut dengan obstetric hand. Nama lainnya adalah Benedict hand, nama lainnya adalah Ebb hand. Nah, jadi tangan kayak gini seperti gambar ini, inilah namanya obstetric, Benedict ataupun Ebb hand. Jadi tangan-tangan kayak gini ini adalah tangan-tangan seperti kita mau nge-VT pasien. Kalian kalau mau nge-VT pasien obstetri kan pasti gitu kan, mau lihat buka berapa nih ya. Nah, posisi tangannya kayak gini. Itulah makanya dibilang dengan istilah obstetric hand. Di kondisi yang lebih parah lagi, bisa disertai dengan adanya atrofi pada otot tenar. Jadi otot tenar itu letaknya di sini. Di bagian tangan kita yang gendut ini, di bagian pangkal jempol, ini kan ada yang tebel gendut ya. Inilah namanya otot tenar. Karena pasien CTS ini tangannya kebas sekali, rasanya seperti terbakar. Nah, pasiennya itu jadi males menggunakan tangannya. Lama-lama ototnya itu bisa atrofi. Salah satu ciri-cirinya kakak yang pernah jumpai di soalnya itu bilangnya gini. Pada palpasi pangkal jempol didapatkan teraba kosong. Nah, kayak biasa lah, Dek. Kan dia suka kode-kode. Jadi jangan kalian harapkan dia selalu menyebutkan atrofi. Enggak. Kalau dia bilang kayak pada palpasi pangkal jempolnya itu kosong, nah di situ kita harus berpikir maksudnya apa ini? Nah, itu maksudnya adalah atrofi pada otot tenar. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan. Kalian bisa bikin keluhannya itu bertambah, kalian bisa bikin keluhannya itu berkurang. Untuk menambah keluhannya, ada pemeriksaan namanya Tinel test. Bagaimana cara melakukan Tinel? Caranya adalah diketuk, diperkusi pergelangan tangannya. Pas diketuk pergelangan tangannya, sakit dia, makin terkompresi nervusnya. Nah, jadi kalau kakak ya, cara ngafalinnya itu inget aja diketuk. Diketuk kayak kita ngetuk bel. Ecek-eceknya ada bel rumah gitu ya kan. Jadi pas kita ketuk, bunyi dia. Jadi bunyinya tuh kayak tinel, tinel gitu. Pas diketuk dia bunyi tinel. Nah, jadi tinel test caranya adalah diketuk. Lalu ada palen. Kalau palen itu caranya dengan fleksi maksimal. Kayak mana tuh, Kak? Nih, kakak lagi-lagi coba gambarkan, mudah-mudahan kalian bisa tergambar ya, Dek. Nah, oke. Jadi kayak gini, Dek. Ini adalah palen. Jadi fleksi rapat dua tangan. Nanti saat difleksikan dia akan mengeluhkan nyeri.
Lalu ada lagi tourniquet test. Kalau tourniquet test sesuai dengan namanya aja, dia nanti pemeriksaannya dipasangkan tourniquet di bagian pergelangan tangannya, ya udah otomatis sarafnya itu makin kejepit. Makanya dia makin nyeri. Dan satu lagi, nama pemeriksaannya itu adalah prayer test. Prayer test nama lainnya disebut juga dengan reverse Pallen atau kebalikan Pallen. Gimana Kak pemeriksaannya? Prayer itu kan artinya berdoa. Jadi di sini kebalikan dari si Pallen. Kalau Pallen itu dia fleksi, pada pasien ini dia dorsofleksi. Jadi tangannya tuh kayak berdoa ya. Posisi tangannya itu dia ke atas. Nah, gini. Ini prayer, ini Pallen. Pallen, prayer. Dan untuk mengurangi keluhannya, bisa kita lakukan pemeriksaan namanya flick test. Kayak mana caranya? Flick test itu caranya dengan dikibas-kibaskan. Kita aja dek kalau kebanyakan nulis atau kebanyakan ngetik, capek tangannya. Kadang kita suka gini-gini kan. Jadi kayak aduh capek lah kita kibas-kibaskan gitu. Itu nama pemeriksaannya adalah flick test. Lalu untuk pemeriksaan penunjang, lihat-lihat pertanyaannya lagi-lagi ya. Kalau ditanyanya pemeriksaan penunjang awal, kalian bisa pilih dulu pemeriksaan EMG. EMG kepanjangannya adalah elektromiografi. Di mana elektromiografi ini bisa melihat adanya neuropati entrapment. Ada persarapan yang kejebak. Kalau nggak ada pilihan EMG, mau nggak maulah kita pilih pemeriksaan X-ray. Sebenarnya X-ray ini hanya untuk menyingkirkan diagnosis banding aja. Sama sekali nggak mengarah ke CTS dia. X-ray wrist joint AP oblik tujuannya untuk menyingkirkan diagnosis banding. Jangan-jangan nyerinya ini penyebabnya karena fraktur gitu. Jadi kita mau menyingkirkan DD fraktur doang. Itulah makanya dia jadi pilihan yang keduanya. Lalu kalau dia mintanya gold standard atau yang paling tepatnya, lebih baik lagi kita pilih pemeriksaan namanya NCV. NCV kepanjangannya adalah Nerve Conduct Velocity. Kenapa ini paling bagus? Karena pemeriksaan NCV ini bisa langsung lihat kecepatan saraf mana sih yang terhambat gitu. Jadi dia lebih gold standar. Untuk terapinya sama, non-farmakologi jangan lupa hindari faktor resiko. Jadi kalau pasiennya aktivitas tangannya berlebihan, kita suruhlah dulu dia istirahat dulu lah Bu. Kalau dia HNP tadi kan pakai korset. Nah ini karena berhubung di tangan ya Dik. Jadi kita suruh dia bebat tekan atau dibidai pada malam hari. Kenapa? Karena kan kalau malam-malam itu nggak tahu kita tangannya gimana pas tidur. Nanti bisa jadi tangannya ketekuk lah, kayak gini lah, kayak gini, ketimpa lah. Nah itu bisa bikin makin parah keluhannya. Makanya kita usahakan pergelangan tangannya itu dibidai atau dibabat tekan supaya dia tetap lurus. Lalu kalau ditanya apa sih terapi yang tepat? Maka jawaban kita adalah pemberian analgetik adjuvan. Seperti biasa, kalau kakak bilang analgetik adjuvan urutannya gercep. Pilihnya salah satu aja. Gabapentin lini 1, karbamazepin lini 2, pregabalin lini 3. Jadi sesuai dengan urutan gercep. Lalu sisanya untuk definitifnya dia harus dirujuk. Bisa terapinya itu 2. Bisa injeksi metil 40 mg di lesinya. Bisa juga dia dilakukan operatif fasciotomy. Nah, kalau nanti ada dua-dua pilihannya, kalian pilih fasciotomy kalau sudah didapatkan adanya atrofi otot tenar. Jadi umumnya kalau otot tenarnya sudah atrofi,
pilihan terapi yang paling definitifnya adalah fasciotomy. Jadi fasia di sekitar nervusnya itu dikikis supaya dia nggak menjepit nervusnya. Ya, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, yang terakhir, kalau tadi tangan udah, sekarang pindah ke kaki. Di kaki diagnosisnya adalah tarsal tunnel syndrome. Kalau di kaki itu yang terjepit adalah nervus tibialis posterior, sehingga nyerinya itu di pergelangan kaki, rasanya kebas ataupun terbakar. Berhubung ini di kaki, pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan itu cuman ada 2.